Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguh beruntung orang yang memiliki hati yang bersih. Karena hati yang bersih akan menyelamatkan seorang pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat yang di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqan." Ya Allah, aku mohon kepada Engkau hati yang selamat, hati yang bersih dan lisan yang jujur. Yang menjadi problem di zaman ini adalah rusaknya hati dengan berbagai macam perusaknya. Dan di antara sebab terbesar yang merusak hati adalah pandangan-pandangan yang haram. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata tentang pandangan, beliau berkata, "An-nadhar huwa al-babul akbar ilal qalb." Sungguhnya pandangan adalah pintu yang terbesar mengantarkan kepada hati. Kita tahu bahwasanya hati adalah wadah dan banyak corong-corong yang mengantarkan kepada hati. Di antaranya pandangan, di antaranya pendengaran, di antaranya apa yang kita bicarakan oleh lisan kita. Tetapi corong terbesar yang punya pengaruh sangat besar kepada hati adalah pandangan, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Bahkan beliau berkata, "Wa a'maru turuqil hawas ilaihi." Dan yang paling banyak masuk ke dalam hati adalah melalui pandangan. Kemudian beliau berkata, "Bihasbi dzalik kathura as-saqatu min jihatihi." Kalau begitu, karenanya banyak orang yang rusak hatinya dari sisi pandangan. Allah Subhanahu wa taala karena sayangnya kepada kita mengingatkan kita agar kita tidak mengumbar pandangan, tetapi kita menjaga pandangan kita. Jika pandangan adalah halal, silakan kita memandang. Adapun jika pandangan yang haram, maka hendaknya kita tundukkan. Allah berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan sebagian pandangan mereka, wa yahfazu furujahum, dan agar mereka menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan, tentang apa yang mereka lihat, tentang apa yang mereka lirik, tentang apa yang mereka pandang. Di sini Allah mengatakan hendaknya mereka menundukkan sebagian pandangan mereka, yaitu ada pandangan yang halal dan ada pandangan yang haram. Di antara pandangan-pandangan yang haram yang disebutkan oleh para ulama adalah memandang aurat wanita yang tidak halal bagi kita. Kita tahu aurat wanita yaitu semua tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Artinya jika kita melihat rambut wanita yang tidak halal bagi kita, maka hukumnya haram. Kita melihat lengannya, melihat betisnya, apalagi melihat dadanya, melihat yang lebih dari itu, maka hukumnya haram. Hukumnya haram, dan ini punya pengaruh dalam hati kita. Makanya diriwayatkan dalam suatu athar dikatakan bahwasanya nadharul muharram sahmun masmumun min sihami iblis. Sungguhnya pandangan haram adalah panah beracun yang dilepaskan oleh iblis. Jika panah tersebut masuk menancap dalam dada kita, terkadang sulit untuk kita sembuhkan kembali. Betapa banyak pandangan haram yang seorang melakukannya, kemudian dia telah bertobat darinya, namun atharnya, dampaknya tidak hilang-hilang karena begitu kuat tancapan panah beracun tersebut. Maka seorang bertakwa kepada Allah untuk menundukkan pandangannya. Jangan sampai dia melihat hal yang haram. Oleh karenanya ketika Nabi SAW mengingatkan para sahabat agar tidak banyak duduk di pinggir jalan, kata Nabi SAW, "Iyyakum wal julusa fit turuqat." Waspadalah kalian, jangan kalian duduk di jalan-jalan.
Kenapa? Karena di jalan kita bisa melihat banyak yang haram. Maka para sahabat mengatakan kita harus duduk di pinggir jalan ya Rasulullah untuk bicara, pembicaraan, untuk ngobrol. Kata Nabi SAW, jika kalian memang harus duduk di pinggir jalan, fa'atu tariqa haqqahu, maka tunaikanlah hak jalan. Para sahabat berkata, apa hak jalan ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, pertama, ghaddu al-basar, yaitu tundukkan pandangan. Kemudian Rasulullah mengatakan kaful adha, tidak mengganggu orang lain. Kemudian raddus salam, menjawab salam. Kemudian al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tetapi yang Rasulullah SAW sebutkan adalah pertama, tundukkan pandangan. Sekarang jika seorang ingin mengumbar pandangan, tidak perlu dia duduk di pinggir jalan. Dengan HP-nya dia bisa melihat dunia, seluruh isi dunia. Maka dia berkelana dengan pandangannya, terjerumus dalam pandangan-pandangan yang haram. Racun satu demi satu masuk ke dalam dadanya. Dia ingin meraih qalbun yang salim, tetapi hatinya dia kotori terus-menerus tiap hari. Maka di antara pandangan haram adalah memandang wanita yang tidak halal bagi kita. Di antara pandangan haram disebut oleh para ulama adalah mencari-cari kesalahan orang lain dengan memandang. Allah berkata, "Wala tajassasu." Janganlah kalian bertajassus. Tajassus adalah mencari-cari kesalahan dengan memandang. Adapun tahassus adalah mencari kesalahan dengan berita-berita. Allah melarang tajassus dan Nabi melarang kedua-duanya, tajassus dan tahassus. Wala tajassasu wala tahassasu. Jangan cari-cari kesalahan orang dengan melihat-lihat dan jangan cari-cari kesalahan orang dengan mendengar-dengar kabar. Betapa banyak pandangan kita berkelana di dunia maya, kita mencari kesalahan-kesalahan orang. Dari satu website ke website berikutnya, kita mengotori hati kita terus-menerus. Di antara pandangan yang haram adalah memandang isi rumah orang lain. Karena isi rumah orang lain adalah aurat mereka yang mereka sembunyikan, yang mereka tutup. Oleh karenanya disyariatkan ketika seorang masuk rumah untuk minta izin, mengatakan Assalamualaikum. Kata Nabi SAW, Innama ju'ilal isti'dhanu min ajlil basar. Sungguhnya disyariatkan untuk minta izin masuk rumah adalah demi untuk menjaga pandangan. Karena kalau seorang nyelonong masuk rumah atau ngintip-ngintip, maka dia akan melihat yang haram. Maka seorang beradab ketika mengetuk pintu, jangan pandangannya di hadapan pintu, tapi dia memandang ke samping. Sehingga ketika pintu dibuka, dia masih bisa menjaga pandangannya. Maka tidak boleh seorang berjalan kemudian lirik sana, lirik kemari, melihat isi rumah orang lain, maka ini hukumnya haram. Karena dia bisa melihat hal-hal yang tidak disukai oleh sang penghuni rumah. Bahkan dia bisa melihat aurat wanita dalam rumah tersebut yang mungkin duduk tidak tertutup dengan busana muslimah. Oleh karenanya Antara bin Shaddad, salah seorang penyair jahili di zaman jahiliyah, dia mengingatkan tentang adab yang sudah diterapkan sejak zaman jahiliyah. Dia mengatakan, "Aguddu tarfi hina badat li jarati hatta yuwariya jarati ma'waha." Ketika istri tetanggaku lewat, maka aku menundukkan pandanganku, aku tidak mau lihat. Sampai istri tetanggaku masuk ke dalam rumahnya, baru aku tegakkan lagi pandanganku. Oleh karena seorang berusaha untuk menjaga pandangannya, tidak melihat isi rumah tetangganya, apalagi memandang aurat istri tetangganya. Di antara pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memandang kenikmatan-kenikmatan dunia yang bisa membuat kita terfitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Janganlah engkau memanjangkan pandanganmu, yaitu melirik ke sana, melirik kemari, untuk melihat kenikmatan-kenikmatan dunia yang kami berikan kepada sekelompok orang-orang kafir, yaitu orang-orang kaya-kaya yang Allah berikan berbagai macam kenikmatan dunia. Kata Allah, zahratal hayatid dunya, mawar kehidupan dunia yang segera layu sebagaimana bunga mawar, harum, indah dipandang tapi cepat sekali layunya. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rizki yang Allah siapkan di akhirat lebih baik dan lebih kekal. Maka tidak boleh seorang kemudian memandang kenikmatan-kenikmatan dunia yang buat hatinya terfitnah, membuat dia akhirnya cinta sama dunia, lupa untuk ingat akhirat, lupa untuk baca Al-Quran, lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa untuk mengingat kematian. Kenapa? Karena terlalu sering memandang kenikmatan-kenikmatan dunia. Jadilah di zaman sekarang seorang kesehariannya membolak-balik lembaran-lembaran, halaman-halaman dunia maya untuk melihat kemewahan, satu kemewahan demi kemewahan yang lain, sehingga dia lupa
dengan hari akhirat. Di antara pandangan yang diharamkan oleh para ulama adalah memandang kenikmatan-kenikmatan dilami oleh orang lain sehingga membuat kita hasad. Apa yang membuat hati kita kotor? Di antaranya adalah sering melihat kemewahan orang lain sehingga kita hasad kepada orang tersebut. Jadi kotorlah hati kita. Bukankah Nabi SAW telah bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulul hatabun an-nar." Hati-hatilah kalian dengan hasad. Sungguhnya hasad bisa menghabiskan pahala-pahala amalan-amalan soleh sebagaimana api yang begitu cepat menghabiskan kayu bakar. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan dirinya dari pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pandangan yang boleh seperti memandang hal-hal yang disyariatkan seperti seorang ketika akan menikah maka dia nazar memandang kepada calon pengantinnya atau dia memandang seorang yang akan menjadi saksi dan pandangan-pandangan halal lain yang begitu banyak dibolehkan dalam syariat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memandang, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga pandangan kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat memandang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain?" Bukankah kami telah menjadikan bagi dia dua mata untuk bisa melihat, ya. Wa ja'alna lakum sam'a wal absar wal af'idah. Kami jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Pandangan merupakan nikmat dan setiap nikmat akan ditanya oleh Allah pertanggungjawabannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Sungguhnya kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat yang aku berikan kepada kalian. Allah berfirman, "Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia di zaman sekarang yang mata ini sangat sulit untuk dijaga, yang harusnya digunakan untuk semakin bertakwa kepada Allah, maka digunakan oleh sebagian kita untuk semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, siapa yang menundukkan pandangannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dia kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya Allah berfirman tatkala menyuruh untuk menundukkan pandangan, Allah berkata, "Inna dzalika azka lahum." Sungguhnya menundukkan pandangan itu lebih suci bagi mereka. Para ahli tafsir mengatakan azka lahum, azka lakum, ya. Azka lahum lebih suci bagi mereka. Ada yang mengatakan athhar lil qalb, yaitu lebih suci bagi hati. Hati menjadi tentram, lebih suci. Salat lebih khusyuk, baca Al-Qur'an lebih terenyuh, mendengar ayat-ayat Allah lebih mengena. Lebih mudah untuk bangun malam. Kenapa? Hatinya suci. Ada yang mengatakan yaitu athhar lidanasi min danasi al-itham, yaitu lebih suci dari dosa-dosa karena setiap pandangan yang kita umbar, pandangan maksiat, maka akan memberikan noda hitam di hati kita. Maka kalau kita tundukkan pandangan semakin jauh dari noda-noda hitam tersebut. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan anmalil amal. Siapa yang menundukkan pandangan, maka dia semakin banyak melakukan amal soleh. Kita tidak sadar ternyata kita ini malas beramal soleh. Malas untuk buka Al-Quran, malas untuk bangun malam. Pelit untuk bersedekah. Pelit untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bisa jadi sebabnya karena kita suka mengumbar pandangan. Oleh karena siapa yang melawan syahwatnya, yang ingin memandang yang haram, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahullah khairan min. Siapa yang meninggalkan suatu karena Allah, maka Allah akan berikan ganti yang lebih baik baginya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, mukhalafatul hawa tuqimul abda fi mawqifi man law aqsama ala Allah la abarrahu wa yaqdi lahu minal hawaiji adhafa ma fatahu hawahu.
Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin, sungguhnya menyelisih hawa nafsu, ini kaidah umum. Siapa yang menyelisih hawa nafsunya, maka akan Allah menjadikan dia seorang hamba seperti yang Nabi sebutkan, man lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Siapa orang yang jika bersumpah dengan nama Allah untuk melakukan sesuatu, maka Allah akan kabulkan sumpahnya tersebut. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa yaqdi lahu minal hawaij. Bahkan jika dia menyelisih hawa nafsunya, maka Allah akan berikan dia banyak hal yang lebih nikmat, jauh daripada kenikmatan yang mau diraih oleh hawa nafsunya tersebut. Kemudian Ibnu Qayyim berikan contoh seperti Nabi Yusuf alaihissalam ketika dirayu oleh Imra'atul Aziz, rayuan luar biasa, dan dia juga sudah tergerak hasratnya, maka dia lawan hawa nafsunya. Maka apa yang Allah berikan kepada dia? Maka dia diberikan kekuasaan, diberikan kemewahan, diberikan istri yang cantik kemudiannya, dan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Maka siapa yang menundukkan pandangannya, yakinlah Allah akan berikan banyak kenikmatan dalam dirinya. Allah berikan cahaya dalam dirinya, dalam hatinya. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan, setelah Allah menyebutkan tentang ayat larangan untuk mengumbar pandangan, setelah itu Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Itu barang siapa yang menundukkan pandangannya, Allah akan berikan cahaya dalam hatinya. Kemudian dia akan semangat untuk beribadah. Dia akan khusyuk dalam salatnya. Dia lebih terenyuh ketika membaca Al-Quran. Terkait dengan istrinya, dia lebih sayang kepada istrinya. Dia lebih berhasrat kepada istrinya. Dia lebih bahagia dengan istrinya. Adapun orang yang mengumbar pandangannya, maka istrinya menjadi hambar. Dia tidak merasakan kelezatan dengan istrinya. Dia tidak berminat lagi dengan istrinya. Matanya jelalatan ke sana kemari mencari yang lebih cantik, yang lebih cantik. Sementara dia hanya bisa menikmati dengan matanya, namun dia tidak bisa merasakannya. Jadilah dia orang tersiksa karena panah iblis telah masuk ke dalam dadanya. Oleh karena seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di zaman sekarang, sungguhnya fitnah pandangan sangat luar biasa. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.